Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Siregar, NIM 18086165. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat. Satuan pendidikan di sini adalah SMP Negeri 1 Medan, mata pelajaran Penjas Orkes, tahun ajaran 2020-2021, kelas 9 semester 1. Materi pokok seni bela diri pencaksilat atau kuda-kuda dalam pencaksilat. Alokasi waktu untuk SMP kelas 9 adalah 2 kali 40 menit, 1 kali pertemuan. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah kompetensi inti atau KI. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong. 1, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial dan alam, dan jangkauan pergaulan dan keberadabannya. Yang ketiga, ada memahami, menerapkan, dan menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebahagiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, menyaji dalam rangka konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif, kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama ada menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, berperilaku jujur dan sportif saat pembelajaran, bertanggung jawab atas keselamatan dan kemajuan diri sendiri dan orang lain, lingkungan sekitar serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selanjutnya, mau bekerja sama dalam kelompok pembelajaran, saling menghargai karakteristik individu dalam melakukan aktivitas fisik, disiplin dalam melakukan aktivitas fisik serta kegiatan pembelajaran lainnya, memiliki perilaku hidup sehat, memahami gerak spesifik kuda-kuda dalam pencaksilat, mampu menjelaskan dan menyampaikan kembali terkait kuda-kuda dalam pencaksilat, mampu mempraktikkan gerak dasar dalam kuda-kuda dalam pencaksilat. Selanjutnya ada indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran adalah hal yang harus dicapai ataupun yang menjadi acuan dalam pembelajaran. Yang pertama ada afektif. Afektif di sini meliputi 1, siswa dapat memperhatikan penjelasan mengenai kuda-kuda dalam pencaksilat. Siswa dapat bertanya atas apa yang belum ia pahami mengenai kuda-kuda dalam pencaksilat. Siswa dapat memperhatikan sikap sportif dan fair play saat diberi sanksi apabila melanggar peraturan dan pembelajaran dan target pembelajaran yang dicapai tapi tidak tercapai. Yang terakhir, mampu mengorganisasikan gerakan kuda-kuda dengan teman lain secara berpasangan ataupun bersamaan. Selanjutnya ada yang kedua, kognitif. Meliputi yang pertama, siswa mampu mendefinisikan gerak dasar kuda-kuda dalam pencaksilat. Siswa mampu mendemonstrasikan gerak dasar kuda-kuda dalam pencaksilat. Siswa mampu mendeteksi kesalahan atau melakukan gerak dasar kuda-kuda dalam pencaksilat. Yang terakhir, siswa mampu mengembangkan cara belajar gerak dasar kuda-kuda dalam pencaksilat. Indikator yang ketiga ada psikomotorik. Meliputi siswa mampu menirukan gerak dasar kuda-kuda dalam pencaksilat. Siswa mampu mengulangi kembali gerak dasar kuda-kuda dalam pencaksilat. Siswa mampu memvariasikan praktik gerak dasar kuda-kuda dalam pencaksilat. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memperlihatkan sikap sportif dan fair play saat diberi sanksi apabila melanggar peraturan pembelajaran atas tidak tercapainya target pembelajaran tersebut. Yang kedua, siswa mampu mendefinisikan, mendemonstrasikan, dan mengidentifikasi gerak dasar kuda-kuda dalam pencaksilat. Yang ketiga, siswa mampu menirukan kembali gerakan dan memvariasikan gerakan kuda-kuda dalam pencaksilat. Selanjutnya ada materi ajar. Materi ajar di sini adalah seni bela diri pencaksilat bagian kuda-kuda. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pencaksilat. Pencaksilat berasal dari 2 kata, yakni penca dan silat. Pengertian penca ialah gerak dasar bela diri dan terikat dengan peraturan, sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian.
Selanjutnya, kuda-kuda dalam pencaksilat merupakan sebuah sikap menampakkan kaki yang berfungsi untuk mempersiapkan menyerang lawan sekaligus mempertahankan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam posisi bertahan. Dalam pencaksilat itu sendiri terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, kuda-kuda silang depan, dan kuda-kuda silang belakang. Di dalam RPPI ini sudah dilampirkan gambar bagaimana pelaksanaan sikap kuda-kuda tersebut. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerak kuda-kuda pencaksilat. Yang pertama, pembelajaran pertama, guru menjelaskan, mempraktikkan dan mendemonstrasikan gerak dasar kuda-kuda dalam pencaksilat. Pembelajaran kedua, seluruh siswa mengamati materi yang disampaikan guru. Pembelajaran ketiga, guru mengulangi materi pembelajaran. Pembelajaran keempat, siswa diberi instruksi mencari pasangan dan mempraktikkan materi. Satu, memberi instruksi kepada pasangan untuk melakukan 6 kuda-kuda tersebut, dan satu melakukan instruksi tersebut. Yang kelima, siswa bergantian menjadi pemberi instruksi dan melakukan instruksi. Dan yang terakhir atau yang keenam, variasikan gerakan kuda-kuda dengan pola langkah dalam pencaksilat. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya pakai di sini adalah ada 4. Yang pertama, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah metode di mana langsung diperagakan di depan siswa supaya siswa mampu untuk memperhatikan dan mampu untuk menguasai gerakannya. Yang kedua ada metode penugasan. Metode penugasan di sini adalah bertujuan agar siswa bisa lebih rajin untuk melihat referensi yang ada di buku-buku ataupun yang ada di video yang ada di YouTube ataupun di internet. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab di sini adalah bertujuan untuk memantapkan pengetahuan yang ingin diketahui oleh para muridnya. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi di sini adalah metode untuk memecahkan masalah. Misalnya ada murid yang tidak bisa melakukan gerakan tersebut, disitulah mereka berdiskusi agar ditemukan jalan tengah atau jalan terbaik supaya bisa melakukan gerakan kuda-kuda dalam pencaksilat. Selanjutnya ada media pembelajaran, seragam pencaksilat, sabuk, matras, fluid, gambar, laptop, dan proyektor. Media pembelajaran di sini bertujuan untuk memudahkan ataupun untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar agar tujuannya dapat tercapai. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Di pendahuluan dialokasikan waktu sebesar 10 menit. Pendahuluan yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis serta menanyakan kesehatan atau kondisi peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Hal ini dianggap penting karena supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pingsan di dalam pembelajaran atau dalam praktek kuda-kuda dalam pencaksilat. Yang keempat, mengingatkan kembali materi sebelumnya kepada peserta didik. Yang kelima, mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Yang keenam, memberikan motivasi dan gambaran mengenai manfaat serta tujuan mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan. Yang kedelapan, berbaris, kemudian pembagian kelompok. Yang kesembilan, menugaskan peserta didik untuk melakukan pemanasan dan peregangan statis dinamis berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, selanjutnya ada bagian inti, alokasi waktu 60 menit. Yang pertama, mengamati. Peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian, berpikir kritis dan bekerja sama dalam mengamati permasalahan dengan rasa ingin tahu, jujur, pantang menyerah. Di sini dalam mengamati bisa tercipta karakter yang baik. Yang diamati di sini adalah keterampilan kuda-kuda depan, keterampilan kuda-kuda belakang, keterampilan kuda-kuda samping, keterampilan kuda-kuda tengah, keterampilan kuda-kuda silang depan, dan keterampilan kuda-kuda silang belakang. Di dalam RPP ini sudah dilampirkan bagaimana pelaksanaannya. Selanjutnya, bagian dari inti yang kedua adalah berdiskusi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan dijawab melalui kegiatan belajar
berpikir kritis dan kreatif, yang tidak dipahami dari apa yang diamati, ataupun pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati untuk mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu. Kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga ada mempraktikkan. Peserta didik diminta mempraktikkan yang pertama, keterampilan gerakan kuda-kuda depan. Cara melakukan gerakan kuda-kuda depan dibentuk dengan posisi kaki di depan, ditekuk, dan kaki belakang lurus. Selanjutnya, telapak kaki belakang serok ke arah luar, sementara badan tegap dan pandangan fokus ke depan. Tumpuan berat badan ada pada kaki bagian depan. Selanjutnya, mempraktikkan keterampilan gerakan kuda-kuda belakang. Cara melakukannya, kuda-kuda belakang adalah dengan dibentuk dengan bertumpu pada kaki bagian belakang, sementara tumit yang dipakai sebagai tumpuan tegak dengan panggul. Selanjutnya, posisi badan agak condong ke depan dengan kaki depan berjinjit dengan menapak pada tumit atau juga bisa memakai ujung kaki. Selanjutnya, keterampilan gerakan kuda-kuda tengah. Cara melakukan kuda-kuda tengah adalah dibentuk dengan kedua kaki yang ditekukkan dengan menempatkan titik berat badan berada di tengah. Sementara kedua kaki posisi melebar sejajar. Itu juga bisa dilakukan dengan posisi serong. Selanjutnya, posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut 30 derajat dengan tampak depan, tampak samping, dan juga tampak belakang. Selanjutnya ada keterampilan gerakan kuda-kuda samping. Cara melakukan kuda-kuda samping dengan cara satu kaki ditekuk. Kuda-kuda samping dengan cara satu kaki ditekuk dan kaki yang lain lurus ke samping. Berat badan fokuskan pada bagian kaki yang ditekuk. Selanjutnya, sementara posisi bahu sejajar atau segaris dengan kaki. Posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh, kemudian berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Posisi kedua telapak kaki sejajar membentuk sudut 30 derajat tampak dari depan. Selanjutnya, keterampilan gerakan kuda-kuda silang depan. Cara melakukan kuda-kuda silang depan dengan posisi satu kaki di depan, berat badan bertumpu pada satu kaki, fokuskan pandangan lurus ke depan. Selanjutnya, keterampilan gerakan kuda-kuda silang belakang. Cara untuk melakukan kuda-kuda silang belakang adalah dengan posisi satu kaki berada di belakang dengan keadaan menyilang dan kaki ditumpukan ke belakang. Posisi badan tegak lurus, sementara kedua lutut ditekuk dan salah satu tangan diarahkan ke belakang. Selanjutnya ada menganalisis. Peserta didik menganalisis masukan ataupun tanggapan dari koreksi guru terkait pembelajaran tentang mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan pertemuan sebelumnya dan pertemuan berupa kegiatan yang sedang berlangsung. Menambah keluasan informasi dengan bersifat mencari solusi dari berbagai sumber belajar, bisa dari buku ataupun internet, mengenai keterampilan gerakan kuda-kuda dalam pencaksilat. Selanjutnya yang terakhir ada kegiatan penutup. Peserta didik membuat rangkuman simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kedua, melakukan refleksi atau cooling down terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Bagi guru, memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas dengan benar diberikan paraf untuk penilaian tugas. Karena di dalam penilaian tugas ini sangat penting untuk memotivasi murid, karena di sana mereka merasa dihargai ataupun kerjanya merasa dihargai oleh guru. Selanjutnya ada memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Memberikan pekerjaan rumah tentang pembelajaran berikutnya, berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang terakhir memberi salam. Penilaian hasil belajar pertama ada lisan, yaitu apa saja jenis kuda-kuda dalam pencaksilat, apa saja tujuan kuda-kuda dalam pencaksilat. Sikap meliputi percaya diri, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, mengamati, dan keaktifan. Kinerja selanjutnya ada kinerja. Kinerja di sini adalah bagaimana penilaian pelaksanaan terhadap gerakan dalam kuda-kuda yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya ada aspek yang dinilai. Di sini ada posisi kaki, posisi badan, posisi tangan, perpindahan kaki, dan kecepatan reaksi. Sumber belajar di sini yang pertama ada Kemendikbud, buku guru jasmani, olahraga dan kesehatan SMP MTSN, kurikulum 2013 kelas 9, Jakarta, Kemendikbud RI 2016. Yang kedua ada buku PJOK Erlangga kelas 9.
Medan 2 Mei 2020 menyetujui kepala sekolah mengetahui wakabit kurikulum dan guru mata pelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kejanggalan saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.